Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi
berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu ingatkan kepada kita bahwa sekalipun kita adalah orang percaya, kita orang Kristen atau kita anak-anak Tuhan, hal itu bukan berarti kita hidup tanpa ada persoalan, kita hidup tanpa ada masalah, kita hidup tanpa ada tantangan. Ingat baik saudaraku, sebagai manusia, saya katakan sekali lagi, sebagai manusia, semua orang pasti memiliki persoalan, masalah, tantangan yang harus dihadapi di dalam hidup ini, yang harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab di dalam hidup ini. Dan itu juga menjadi pergumulan manusia pada umumnya, bukan saja orang percaya, bukan saja orang Kristen, bukan saja anak-anak Tuhan, tetapi manusia pada umumnya juga memiliki pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup ini lebih banyak tertuju kepada masalah-masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha atau masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Ada juga yang bergumul untuk masalah pasangan hidup atau ingin memiliki keturunan ilahi. Ini semua menjadi pergumulan hidup manusia pada umumnya. Jadi bukan saja pergumulan di dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan semacam ini menjadi persoalan hidup yang seringkali dipandang sebagai persoalan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Tetapi saya mau katakan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh menempatkan persoalan-persoalan hidup, masalah ekonomi, pekerjaan, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, ataupun masalah pasangan hidup, masalah keturunan ilahi sebagai persoalan hidup yang utama. Tidak boleh. Ingat saya katakan tadi bahwa semua persoalan hidup dialami oleh manusia pada umumnya. Nah, sebagai orang percaya kita harus cerdas. Kita harus bisa melihat bahwa ada persoalan hidup yang lebih besar yang harus kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab, dan itu merupakan persoalan hidup yang sangat mendesak. Sekali lagi, itu merupakan persoalan hidup yang sangat mendesak dan sangat serius, karena menyangkut kehidupan kita bukan saja hari ini, tetapi yang terlebih lagi menyangkut kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku.
Ini harus dijadikan pergumulan, ya, persoalan hidup yang sangat mendesak dan harus kita bereskan, harus kita selesaikan sebelum terlambat. Apa itu persoalannya? Yaitu berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, anak-anak Allah yang pada akhirnya di kekekalan nanti bisa dikenal oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak yang berkenan kepadanya. Ini persoalan hidup yang utama, saudaraku. Jadi kalau hanya persoalan-persoalan hidup seperti masalah ekonomi, ya, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah usaha, dan lain sebagainya, semua manusia mengalami hal yang sama. Tetapi di sini sebagai orang percaya kita harus bisa melihat bahwa Allah yang penuh dengan belas kasihan telah berjanji bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi, masalah-masalah hidup yang kita hadapi, itu tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan ini janji Tuhan. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik. Allah berjanji apapun pencobaan yang dialami oleh kita, oleh semua manusia, Allah akan memberikan jalan keluar. Sebab Allah sudah berjanji pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Saya sudah katakan pada renungan sebelumnya, ini janji yang luar biasa. Bukan tidak melebihi kekuatan orang Kristen, tetapi kekuatan manusia. Harus percaya benar bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Itu berarti kita juga mengerti sekarang bahwa pencobaan hidup yang kita alami tidak lebih besar daripada persoalan hidup kita, yaitu bagaimana kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, anak-anak Allah yang bisa diakui, bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga nanti. Dan ini bukan perjuangan yang ringan, ini perjuangan yang berat. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus berani untuk menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah Bapa di sorga. Ketika kita mau menyerahkan segenap hidup kita di dalam tangan Tuhan, barulah Tuhan akan mendidik kita. Bahkan saja bukan mendidik, seringkali Tuhan izinkan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi menjadi hajaran, ya, buat kita. Kita dihajar dengan persoalan-persoalan hidup itu, tetapi kita harus mampu melihat bahwa di balik persoalan itu ada rencana Tuhan yang indah. Di balik masalah hidup yang kita hadapi ada rencana Tuhan yang indah. Rencananya apa? Rencananya adalah Allah ingin supaya kita semakin mengerti kehendak-Nya, lalu kita bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya katakan tadi bahwa seringkali persoalan itu menjadi hajaran buat kita. Ibrani 12 ayat yang ke-6, Ibrani 12 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau ada orang percaya yang hidupnya nyaman-nyaman saja, lalu ia bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, bisa menikmati berbagai kesenangan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, yang kita tahu semuanya itu adalah kesia-siaan, maka hidup seperti ini harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan, karena hidup sebagai orang percaya pasti ada didikan Tuhan, dan lewat didikan itulah kita bisa ngeh,
ya, kita bisa sadar, kita bisa siuman, kita bisa menyadari bahwa bukan persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai yang menjadi persoalan hidup yang utama, tetapi bagaimana kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, berjuang untuk mencapai kesempurnaan seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna, berjuang untuk menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ini persoalan hidup yang utama, yang serius, yang sangat mendesak, yang harus kita selesaikan, saudaraku. Saudara ingat baik, kalau kita hanya mengarahkan fokus hidup kita kepada perkara-perkara dunia, makan, minum, dan pakai, dan sebagainya itu, saudaraku, lalu bagaimana kita bisa berjuang supaya bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya? Maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan hidup menjadi seteru salib Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat 18 ayat 19, Filipi 3 ayat 18 ayat 19, firman Tuhan katakan apa? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, perhatikan baik ini saudara, ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kalau kita merasa kita ini orang percaya, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga, lalu kita hanya mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, maka akhir daripada kehidupan kita, firman Tuhan katakan apa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Itulah sebabnya saya katakan, pikirkan ada persoalan hidup yang lebih serius. Bagaimana kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, bagaimana kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kita bisa berkenan di hadapan Allah. Hidup sama seperti Kristus telah hidup itu tidak ada cara lain, saudaraku, selain kita belajar untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan ini sulit. Ini sangat sulit. Ini sangat sulit. Kalau saudara dan saya tidak mau berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari, maka hidup kita sedang ada di dalam ancaman besar. Ingat baik, sekalipun kita mengaku orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah katakan dengan jelas, Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ini perkataan Tuhan Yesus, tidak dapat dibantah, tidak bisa ditolak. Kalau kita hidup di dunia ini, jika kita tidak hidup sebagai anak-anak Allah yang hanya mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka maaf, sekali lagi saya harus katakan maaf, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa ternyata persoalan hidup yang terberat di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, yang diakui di dalam kerajaannya. Jika kita tidak mau berjuang, maka kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Anak-anak Allah yang sah ketika berada di dunia ini selalu hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami semua, memberkati kehidupan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.